Film ini diawali dengan diperlihatkannya rekaman acara pengajian yang digelar di salah satu rumah warga di negara Turki bagian kidul, di mana kali ini para ibu-ibu berusaha mendoakan tetangganya yang mengalami wales alias sakit parah. Innalillahi, sontak tangis keluarga pun pecah saat menyadari Naim yang mengalami sakit aneh kini telah meninggoy. Singkat cerita, di tengah prosesi pemakaman, putri Naim yang bernama Pari hanya bisa termenung menahan kesedihan. Terlebih setelah si ibu menyusul sang ayah ke alam barzah, kini dirinya harus hidup menjadi yatim piatu. Pari yang sudah dewasa akhirnya menikah dengan seorang pria bewokan bernama Hiwa. Di saat itu pula, Hiwa yang baru datang terlihat malu-malu bagong saat melihat kecantikan istrinya. Beberapa bulan setelah pernikahannya, Pari dan Hiwa terlihat sibuk membereskan barang-barang milik mendiang si ibu untuk dibuang ke tukang barbek. Terlebih barang-barang yang sudah usang ini dirasa hanya bikin sempit rumah saja. Namun sesaat kemudian, Pari pun melongo saat menemukan dus berisi kaset digital dan handycam jadul milik keluarganya. Dirasa antik, Pari langsung mencobanya, kali aja bisa buat bikin konten salam ereksi emak-emak pesnuk. Makin suka lihat aneh, biar mami anak ya. Di malam harinya, Pari yang kembali teringat pada mendiang ibunya terlihat bernostalgia sambil melihat-lihat foto jadul si ibu. Di saat itu pula, Hiwa meminta istrinya ini untuk segera tidur dan mending mendoakan saja si ibu yang saat ini sedang bergelut dengan malaikat kubur. Di tengah malam yang dihiasi hujan geledek, Pari pun terbangun saat mendengar suara aneh dari ruang tengah. Dan karena gak kepo gak horor, Pari langsung mengeceknya. Di tengah pengecekan, sontak Pari pun heran saat melihat TV yang tiba-tiba memutar rekaman aneh BPA saat di acara tahlil si ibu. Oh my god, betapa syoknya Pari saat ditampaki sosok si ibu yang mirip Hinata dengan mulut yang dipenuhi buntelan jembat. Di keesokan harinya, setelah semalam mengalami kejadian aneh, Pari langsung menceritakan hal tersebut pada suaminya. Namun di saat itu pula, Hiwa yang akan pergi kerja meminta Pari untuk banyak-banyak beristirahat. Terlebih ia merasa jika istrinya ini hanya kecapean dan keseringan nonton film jurig yang diangkat dari kisah nyata. Setelah sarapan, Pari si istri solehah mulai beres-beres rumah. Eta si bagong bagaikan psikopat. Pari pun kaget saat putra bibi Piah yang bernama Goran tiba-tiba cologog masuk ke dalam rumahnya. Lantas Goran mengungkapkan jika ia hanya ingin menjemput Hiwa untuk pergi ke toko. Di tengah rasa kaget, Pari mengungkapkan jika suaminya telah pergi sejak tadi. Mendengar hal itu, Goran yang kebelet meminta izin untuk ikut ke WC. Seusai ngompol, Pari langsung menegur sepupunya ini agar tidak asal nyelonong masuk rumah saat Hiwa tidak ada. Terlebih ia tidak ingin keluarganya menjadi bahan gibahan tetangga. Sesampainya di toko, bukannya mengerti, Goran yang tidak terima pada teguran Pari langsung menyampaikan unek-uneknya pada Hiwa. Apalagi menurutnya dirinya tidak akan mungkin melakukan hal yang aneh pada Pari. Mendengar hal itu, Hiwa mengungkapkan jika Pari hanya berusaha berjaga-jaga agar keluarganya terhindar dari fitnah.
Singkat waktu saat Pari akan membereskan barang peninggalan ibunya, ia pun tak bisa menahan kesedihan saat kembali menemukan daster kreditan milik si ibu. Hingga sesaat kemudian, Pari yang sedang memasak air bergegas mematikan kompor. My God, sontak Pari pun syok saat sekilas melihat ibu-ibu bergamis hitam yang mengerubungi sesosok pocong. Hingga saat Pari tersadar, Hiwa yang baru datang langsung heran saat melihat kelakuan istrinya yang semakin aneh. Di malam harinya, Pari yang penasaran terlihat memutar kaset rekaman masa kecilnya, di mana dalam rekaman tersebut, Bibi Piah sempat menjodoh-jodohkannya dengan Goran. Namun seketika Pari pun panik saat mendengar suara yang meniru ucapan di videonya. Betapa syoknya Pari saat sekelebat melihat penampakan di rumahnya. Kira-kira sosok apa yang Pari lihat? Sebenarnya nggak peduli juga sih. Di keesokan harinya, karena Hiwa tidak pernah mempercayai ucapannya, ia langsung menunjukkan rekaman penampakan yang semalam ia lihat. Akan tetapi Hiwa pun heran, karena ia tidak melihat apapun dalam rekaman itu. Sontak hal itu pun membuat Pari bingung, apalagi ia yakin jika semalam ia sempat merekam penampakan sampai hampir ngompol di Cangcut. Di malam harinya, Pari langsung terbangun saat ia melihat sosok wanita misterius yang sedang mengoleskan lulur di cekernya. Melihat istrinya histeris parah, Hiwa yang terbangun berusaha menenangkannya. Di keesokan harinya, Pari yang lelah karena tidak dipercayai suaminya langsung mendatangi rumah Goran untuk menunjukkan rekaman penampakan. Setelah melihat penampakan dalam rekaman tersebut, Goran yang tidak ingin hal buruk terjadi meminta Pari pergi menemui si ibu. Terlebih ia yakin si ibu yang berprofesi sebagai mage mampu untuk melakukan penerawangan. Di malam harinya, Pari pun panik saat melihat suaminya pulang dengan keadaan bonyok, dihajar pesilat. Lah, sontak Pari pun syok parah saat menyadari jika sosok yang sempat ia lihat bukanlah suaminya. Lantas, sosok apakah itu? Apakah setan DC? Di keesokan harinya, akhirnya Pari memutuskan untuk pergi ke rumah Bibi Piah. Sesampainya di ujung kabupaten, Pari langsung berjalan ceker menuju rumah Bibi Piah. Setibanya di tempat tujuan, Bibi Piah menyambut hangat kedatangan Pari. Hingga sesaat kemudian, Pari menceritakan jika akhir-akhir ini ia sering diteror oleh penampakan si ibu. Mendengar hal itu, Piah langsung melakukan ritual guna mengetahui apa yang ponakannya alami, di mana Piah berusaha berkomunikasi dengan sosok yang mengganggu Pari. Saat Pari kerusupan, si sosok meminta Piah untuk tidak ikut campur pada urusannya. Di saat itu pula, Piah yang menyadari jika Pari telah dirasuki sosok jahat, langsung memintanya untuk melepaskan batu di tangannya. Saat Pari sadar, Piah mengungkapkan jika Pari telah disantet oleh seseorang yang sirik, dan kini mereka harus secepatnya mencari buhul yang berada di rumah Pari.
Singkat cerita, sepulangnya ke rumah, Pari pun menemani BPA untuk mencari Buhul di rumahnya. 우리 잘못한 아니시. My God, betapa syoknya Pari saat BPA menemukan Buhul yang tersimpan di dalam WC. Hingga sesaat kemudian, BPA langsung melakukan ritual untuk menangkal Buhul tersebut. Setelah melihat rekaman aneh BPA, Pari yang melihat korin si ibu menampakkan diri merasa ada sesuatu yang berusaha si ibu sampaikan. Sementara di sisi lain, setelah laptopnya tiba-tiba mati, Goran pun heran saat melihat huruf Arab gundul di cangkir kopinya. Sontak Goran pun kaget saat di jumpscare bebenguk jurik bibi Naim yang mengerikan. Kira-kira apa alasan Naim meneror Goran? Pura-pura gak tahu dulu. Di keesokan harinya, Goran terlihat memutar rekaman masa kecilnya saat menemani si ibu berkunjung ke rumah Naim. Namun saat rekaman macet, seketika ia pun panik saat mendengar suara percakapan yang terdengar dari dapur, sama persis dengan percakapan ibunya bersama Niam di masa lalu. Loh, kok hilang goblok? Saat sosok Piah menghilang, Goran pun kaget saat video rekaman kembali menyala, di mana dalam rekaman itu Piah yang belangsak selalu diperlakukan seperti pembantu. Sementara di sisi lain, Pari yang kembali dari basement mengalami teror aneh. Sontak Pari pun syok parah saat melihat penampakan BPA yang sedang menjahit kain kapan. Setelah mengalami teror aneh dari sosok si bibi, Pari pun mendatangi rumah Goran guna membuktikan kecurigaannya. Innalillahi, sontak Pari pun syok parah saat menemukan buhul santet yang ditujukan untuk dirinya dan Hiwa. Dan betapa syoknya Pari saat mengetahui jika Goran telah merencanakan semua ini sejak hari pernikahannya. Dan rupanya Goran yang pura-pura ikut ngecewer sebenarnya bertujuan untuk menyimpan buhul santet perusak rumah tangga agar Pari menjadi janda. Terlebih Goran tidak rela Pari yang sedari kecil selalu jodoh-jodohkan dengan dirinya kini malah menjadi milik orang lain. Dan rupanya ritual pembersihan yang Piah lakukan hanyalah gimmick untuk memperkuat santetnya. Hingga sesaat kemudian, Pari yang menemukan kaset proses pemandian jasad si ibu langsung memutar rekaman tersebut. My God, betapa syoknya Pari
saat mengetahui Bibi Ah telah memasukkan buhul santet pada jasad si ibu. Dan rupanya sakit hati yang Piah rasakan karena sering diperlakukan seperti babu membuatnya nekat menyantet sepupunya sendiri dan membuat Alonya menderita. Setelah mengetahui apa yang telah Bibi Ah lakukan, Pari meminta bantuan kuncen kuburan bernama Ateng untuk menggali kuburan si ibu guna mengambil buhul tersebut. Sontak Ateng pun bergedik ngeri saat menemukan buhul dari mulut jasad Niam yang sudah dimakamkan selama 20 tahun. Singkat cerita, setelah mendapat buhul dari jasad si ibu, Pari langsung mendatangi Ustadz Imam untuk menangkal santet yang Piah kirim. Hingga sesaat kemudian, Pari pun menunjukkan rekaman saat Piah memandikan jasad si ibu. Betapa syoknya Ustadz Imam saat mengetahui Piah telah bersekutu dengan jin Ifrit untuk menyantet Niam dan menjadikannya sebagai tumbal. Setelah mengetahui hal tersebut, Pari langsung memberikan buhul yang telah ia ambil dari jasad si ibu guna mengakhiri semua ini. Lantas Ustadz Imam yang akan melakukan persiapan meminta Pari untuk pulang terlebih dulu. Sepulangnya ke rumah, Hiwa pun heran saat melihat gelagat Pari yang aneh. Namun sesaat kemudian, Hiwa yang mendengar seseorang datang bergegas membuka pintu. Melihat Pari yang mengalami migrain ekstrim, Ustadz Imam dan asistennya meminta Hiwa membopong Pari ke dalam rumah untuk dilakukan proses ruqyah. Lantas sebelum Ustadz Imam memulai ruqyah, Hiwa pun memasang kamera untuk mendokumentasikan hal tersebut. Mendengar suara aneh dari dalam basement, Ustadz Imam langsung mengajak Hiwa untuk mengeceknya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Ustadz Imam yang merasakan kekuatan jin Ifrit bergegas memulai proses ruqyah. Alhamdulillah, berkat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Imam berhasil membebaskan Pari dari pengaruh jin Ifrit yang dikirim oleh keluarga Piah. Di keesokan harinya, tim kepolisian yang melakukan penggerebekan gagal menangkap Goran yang berhasil kabur. Dan rupanya, Goran yang menyadari aksinya sudah terungkap, memutuskan untuk melarikan diri sesaat sebelum polisi datang. Namun di malam harinya, tim kepolisian yang pergi ke ujung kabupaten akhirnya berhasil menangkap Piah yang belum sempat kabur karena sudah tuir. Singkat cerita, 8 bulan kemudian, kali ini Hiwa dan Pari terlihat harap-harap cemas menunggu kelahiran anak pertamanya. Seketika mereka pun syok saat anak pertamanya tiba-tiba keguguran. Apakah santet Goran masih berlanjut? Ya Anda tahu, karena film pun sudah berakhir.